Anak ini datang agak nangis-nangis dengan mamanya kan, minta roti. Cuman kan lagi nggak ada gitu. Lalu tiba-tiba anakku ini rupanya lihat di got itu ada sepotong roti sisa makan orang, tapi masih di dalam plastik, tapi tinggal separuh. Diambil di situ. Itu makanya itu yang saya nangis teriak sama Tuhan waktu itu. Sedih Bu, mohon maaf. Shalom rekan-rekan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan, ketemu lagi dengan saya Eri Aryani di program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Puji nama Tuhan, Living for Christ Indonesia. Kali ini kami ada di sebuah dusun Puji Rahayu, Lampung Selatan. Dan saat ini saudara, kita akan bertemu dengan hamba Tuhan yang luar biasa di Lampung Selatan ini, yang bekerja untuk amanat agung daripada Tuhan Yesus. Dan kali ini kami akan berbincang-bincang dengan seorang pendeta yang dipakai Tuhan luar biasa, Bapak Pendeta Ruli Lampa. Shalom Bapak, shalom, gimana shalom, kabarnya Ibu? Pak Pendeta? Puji Tuhan, kabar baik. Haleluya. Bapak Pendeta Ruli Lampa dari Gereja GGP, Gerakan Pentakosta, Desa Pancatunggal, dan ada di Kecamatan Merbau Mataram, ya, di betul. Lampung Selatan tepatnya. Apa kabar Pak? Gimana? Puji Tuhan, hari ini? Kabar baik, luar biasa. Luar biasa, ya. Penuh dengan sukacita. Amin, ya Pak. amin. Gimana pelayanan Pak? Ya, pelayanan puji Tuhan. Haleluya. Dari awal sudah merintis di sini ya Pak? Iya betul Bu. Saya masuk di Lampung 27 tahun yang lalu. Wow, cukup tahun lama. 95. Oh, nah, dari situ saya mulai perintisan di Lampung ini, dan sampai hari sekarang ini ada 3 tempat yang sempat saya rintis, tapi memang ada satu yang tidak bisa lanjut karena diresolusi. Oh begitu. Ya. 3 tempat gereja itu ada di tempat sini di desa Lampung sini? Masih masuk Lampung Selatan. Oh, masih di daerah Lampung Selatan. Ya, tapi tempat yang sudah berbeda. Oh, 3 gereja berarti Bapak pegang. Iya. Oh, kenapa diresolusi yang satu Pak? Ya mungkin faktor yang memang lingkungan yang belum bersedia untuk kehadiran gereja di sana. Iya, tetap bersyukur ya Pak. Puji Tuhan. Haleluya. Bagaimana ceritanya kok Pak Pendeta Ruli bisa sampai ke Lampung Selatan? Memang asli Lampung atau bagaimana Pak? Saya dari Manado, Minahasa Selatan. Oke, ya, Manado. Jadi setelah saya sekolah Alkitab, waktu itu masih sekolah Alkitab 1 tahun. Lalu setelah itu langsung praktek ke Lampung, tetapi langsung ke perintisan. Oh, jadi merintis itu dari awal ceritanya Pak gereja GGP ini. Memang sudah langsung masuk ke sinode GGP. Iya betul. Oh. Jadi kita mulai perintisan itu di tahun 95 itu. Walaupun memang awal masih ngikut hamba Tuhan yang lain, tapi secara pribadi sudah mulai jangkau tempat-tempat yang dirintis. Berarti gitu. Dari muda Pak? Iya, masih 27 tahun. Belum menikah, jangan-jangan waktu itu? Sudah. Oh sudah, puji Tuhan. Jadi 5 tahun di pelayanan. Saya kira menemukan jodoh di tempat sini gitu. Iya, memang ketemu di sini. Ketemu Cuman di asal dari Manado juga. Oh, sama-sama Manado, puji Tuhan. Ya. Nah, bagaimana sih Pak Tuhan taruhkan hati Bapak melayani di Lampung, padahal kan aslinya bukan orang Lampung gitu ya. Panggilan Tuhan pertama, terus apa visi misi yang Tuhan taruhkan di hati Bapak?
Ya, memang awal sebenarnya waktu pengutusan dari sekolah Alkitab sebenarnya bukan di Lampung saya, tetap di Manado. Cuman nampaknya waktu itu pihak sekolah secara tiba-tiba mengumumkan bahwa saya harus ada di Lampung. Memang orang tua waktu itu sempat menolak gitu, nggak setuju karena dengar daerah Lampung Sumatera ya, mungkin dalam tanda kutip itu kan. Akhirnya ya saya waktu itu begitu kuat panggilan, ya saya di mana saya diutus saya siap. Gitu. Di situ langkah awal. Lalu setelah saya masuk di Lampung, memang ya di sini tidak ada keluarga sama sekali, tidak ada yang dikenal. Tapi disitulah saya terus belajar karena kembali kepada panggilan. Di mana Tuhan sudah tetapkan, dan situlah. Amin. Di mana Tuhan mengutus, harus siap ya Pak. Harus siap. Gitu. Sekalipun di kota kecil seperti dusun Puji Rahayu ini. Ya, memang kami waktu itu ada 4 yang diutus. Tapi berjalan waktu 3-3-nya pulang gitu. Jadi saya sendiri yang 3-nya gagal nih ceritanya. Ya artinya bukan gagal diri di sini, tapi mungkin Tuhan memang izinkan di tempat lain. Dikirim ke tempat lain. Ya. Gitu. Memang panggilannya sesuai apa yang Tuhan mau, betul. ya Pak ya. Pasti ada kendala Pak yang Bapak hadapi. Mungkin Bapak bisa kasih cerita, kesaksian sedikit gimana kendala dan pelayanan dengan tempat yang baru, lingkungan yang baru ya kan Pak. Betul. Ya memang. Ya saya juga tidak terpikirkan kalau saya harus merintis pelayanan memang di desa-desa gitu. Nah disitulah memang cukup banyak kendala dari konteks lokasi atau tempat, lingkungan, medannya yang begitu. Waktu itu juga kan sisi untuk transport masih sepeda gitu ya. Dengan konteks Lampung Selatan ini kan cukup ada naik turun jalannya gitu ya kan. Jalannya cukup sulit ya. Gitu. Belum kayak sekarang lah. Tapi ya itulah kemurahan Tuhan lah, semua bisa kita dimampukan untuk melewati pergumulan dalam perintisan. Gitu. Bapak kan merintis dari awal, belum ada jemaat, tentunya ada satu usaha gitu. Wah, bagaimana tuh Tuhan pimpin Bapak bisa sampai sekarang jemaatnya berapa banyak Pak? Untuk yang di tempat saya sekarang ini ada 10 kepala keluarga. 10 kepala keluarga cukup luar biasa. Sudah jemaatnya cukup lumayan kan itu dari perintisan. Kalau banding dengan lain sih masih terlalu kecil, masih terus bergumul. Tuhan pasti tahu kemampuan kita, dititipkan sebagai domba-domba yang Tuhan kirimkan untuk digembalakan Pak Pendeta. Betul. Bagaimana Pak selama ini jadi pendeta di sebuah dusun kecil ibaratnya untuk kebutuhan pelayanan Bapak apa bisa tercukupi begitu? Ya memang pada dasarnya kami ini di pelayanan di sebuah organisasi yang ibaratnya pendeta itu tanpa gaji. Yang betul-betul tidak ada istilahnya support dari organisasi secara tidak dibayar rutin gitu. Jadi ya hidup dalam anugerah Tuhan saja. Amin. Jadi ya terbukti sih sampai hari ini Tuhan masih tetap pelihara kita. Amin. Ya sudah 27 tahun walaupun memang ya ada situasi-situasi yang kami hadapi yang memang yang realita kami alami dalam pelayanan dari segi kebutuhan. Cukup mungkin kalau disampaikan agak sedikit sedih sebenarnya. Boleh diceritakan? Karena jadi satu waktu saya punya anak satu waktu itu, lalu sekitar umur 3 tahun. Nah waktu itu saya ada di satu tempat, di tempat perintisan kedua. Lalu waktu itu kami sudah mulai jangkau satu tempat yang sekarang ini. Tempat yang sekarang ini. Nah waktu itu ceritanya pas kebetulan tidak ada uang sama sekali. 1.000 perak pun tidak ada di tangan di tempat sama saya gitu. Anak saya ini rupanya ngelihat temannya mau minta roti gitu loh, makan roti. Temannya nggak ngasih kan, anak kecil toh. Lalu anak ini datang agak nangis-nangis dengan mamanya kan, minta roti. Cuman kan lagi nggak ada gitu. Lalu tiba-tiba anakku ini rupanya lihat di got itu ada sepotong roti sisa makan orang, tapi masih di dalam plastik, tapi tinggal separuh. Diambil di situ. Itu makanya itu yang saya nangis teriak sama Tuhan waktu itu.
Gak sedih Bu, mohon maaf. Iya, nggak apa-apa Pak. Ini satu pengalaman pribadi dengan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong Bapak ya. Ada Iya, mukjizat yang artinya terjadi. melihat pengalaman saja Iya. yang betul-betul ada saat-saat kita yang memang hadapi yang keadaan seperti itu rupanya. Iya. Memang seizin Tuhan mungkin ya. Ya, Artinya amin. membuat kita lebih bersungguh-sungguh dengan Tuhan, Ya. melayani lebih motivasi murni dalam melayani gitu. Diuji ya Pak. Ya sangat-sangat. Masih ada lagi satu, saya sudah punya anak 2 juga waktu itu. Kebetulan memang juga pas lagi kok nggak ada sama sekali. Tinggal ada 2 kalau ini gelas beras. Jadi tinggal dibuatin bubur supaya paling tidak anak-anak kan yang makan. Bisa, Pak. Nah waktu itu saya ceritanya di satu tempat itu di pojok kan ada pos satpam gitu ya. Ya. Di belakang itu tempat pembuangan sampah. Ya. Lalu di situ rupanya di tempat pembuangan sampah kan biasanya tumbuh tanaman liar Ya. gitu. Ada bayam-bayam liar itu subur-subur sekali gitu waktu itu. Jadi ya secara diam-diam waktu saya jalan-jalan itu sebenarnya sengaja memang mau ngambil itu supaya bisa direbus di rumah gitu, dibikin kuah gitu ya. Iya. Kuah bayam. Iya. Tinggal taruh bawang kan enggak Iya. perlu pakai minyak gitu. Iya. Situ yang juga saya alami selama 2 hari kami harus makan itu. Dan ternyata dari situ Tuhan utus satu orang yang memberkati kami waktu itu. Oh, Yang saya tidak kenal Bu. Oh, puji Tiba-tiba Tuhan. datang cuma nitip amplop. Itu enggak masuk rumah itu. Ini rumah Pak Ruli. Luar biasa. Iya. Istri saya yang di rumah, saya nggak ada di rumah. Jadi tiba-tiba bapak itu, saya mohon maaf buru-buru, jadi cuma ngasih pergi. Wow. Saya, istri saya juga nggak kenal orangnya, Malaikat ya. nggak tahu itu. Malaikat Tuhan. Itu yang Dahsyat. luar biasa lah. Artinya saya melihat bagaimana Tuhan itu ada gitu kan. Amin. Disitulah yang sehingga Hidup. berjalan waktu keadaan apapun saya alami, Ya. saya tetap percaya Tuhan itu ada. Amin. Itu yang- Wow, itu juga salah satu mujizat yang membangkitkan iman ya Pak, bahwa apa yang tidak kita lihat oleh mata, tidak pernah dengar telinga, belum muncul dalam hati, Tuhan Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan, mengasihinya. ya. Luar biasa, apalagi orang yang setia seperti Puji Pak Tuhan. Pendeta Ruli, tetap bertahan dalam keadaan apapun hanya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, mungkin ada nggak Pak peristiwa kesaksian yang mukjizat ya, ada kesaksian hidup bersama dengan Tuhan yang sangat luar biasa, yang sampai sekarang Bapak tuh merasa bahwa Tuhan itu dahsyat banget. Ya, saya pernah di Lampung ini, yang saya alami pribadi sih, yang saya pernah sakit lambung waktu itu, dan memang ini sebenarnya terjadi yang kedua kali. Dulu saya masih di kampung, tapi ini di Lampung sudah di pelayanan. Nah waktu itu juga sama, sebenarnya secara kan harusnya kan ke rumah sakit itu. Saya pingsan dan nggak sadar saya. Oke. Cuman ya waktu saya sudah berkeluarga, sudah ada istri. Nah istri yang menolong saya, maksudnya mendoakan gitu ya. Di situ yang saya alami mujizat Tuhan luar biasa. Amin. Jadi tanpa saya harus ke rumah sakit, saya sembuh hanya dengan doa gitu. Amin. Dari Dahsyat. pertolongan Tuhan yang saya alami. Tidak Itu pernah sekitar tahun 2001. Oh, luar biasa. Nyata Gitu. kan kita. Ya, Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Pak, apakah Bapak sebagai gembala di sini dari jemaatnya bisa mensupport Bapak itu? Apa pekerjaan kebanyakan daripada jemaat itu apa aja Pak? ya jemaat itu pada umumnya tani. Oh, petani di sini. Ada yang buruh Oke. buruh tani gitu ya. Buruh tani. Jadi ya artinya ada juga sih yang punya ternak, pelihara ternak ayam potong gitu ya. Tapi secara umum kalau mau pikir soal kebutuhan kita pendeta atau gembala, ya udah pasti jauh dari cukup gitu. Tapi itulah kembali kepada anugerah Tuhan ya. Amin. Pertolongan Tuhan itu yang banyak hal yang nggak terucap lah, bagaimana pertolongan Tuhan. Kadang-kadang kita sendiri ada rasa aneh, kok bisa ya? Ajaib. Iya, kita ada hari ini. Kalau hitung-hitung Bu, pemasukan ibarat dalam 1 bulan dengan pengeluaran, Iya. itu terlalu jauh beda sebenarnya Iya. hitungannya.
Tapi ya itulah cara Bisa Tuhan. Cuman dilewatin. memang sisi lain, keuntungan kita di desa begini kan nggak ada apa-apa pun, masih ada daun singkong tinggal petik gitu ya, cari betul. bayam-bayam liar tadi yang bisa ini. Jadi kalau bilang mungkin makan ya masih bisa ada singkong gitu ya. Jadi hamba Seperti itu. Tuhan harus siap Ya, hidup bergantung kepada kasih karunia Masih, Tuhan. dan- Kan memang tidak pernah terpikirkan ya Pak. Nah, mungkin pertanyaan yang terakhir nih Pak Pendeta. Harapan Bapak selama ini melayani di sini. Ya. Harapan ke depannya apa Pak yang Bapak rindukan? Yang pertama tentunya yang saya sedang gumuli sekarang ini juga, pertama jiwa-jiwa yang kita layani Amin. mereka bertumbuh Amin. menjadi dewasa di dalam Tuhan. Yes. Lalu yang kedua, kami sedang menerapkan pemuritan. Amin. Tujuannya supaya jemaat ini juga ambil bagian dalam amanat agung. Amin. Jadi pemuritan kita lakukan Ya. sekarang ini untuk supaya jemaat itu tidak berpikir penginjilan atau mencari orang-orang terhilang itu dengan tanggung jawab pendeta saja. Ya. Tapi kita melibatkan jemaat itu juga Sama-sama. punya kesadaran bahwa setiap orang percaya itu murid Tuhan yang Amin. harus memuridkan orang lain. Jadi Haleluya. itu harapan mimpi kita ke depan, Amin. supaya pekerjaan Tuhan, pelayanan itu baik dari segi kualitas jiwa-jiwa Ya. maupun kuantitasnya Ya. bertambah orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus. Amin. Gitu. Wow, sangat luar biasa sekali ya Pak. Ya. Kerinduan Bapak itu kembali kepada kerinduan Tuhan. Amin. Jiwa-jiwa boleh dipulihkan, jiwa-jiwa boleh diselamatkan, dan mereka boleh mengenal Kristus Ya. dengan benar. Ya, Dan kedua lagi yang saya dapat, bahwa tugas penginjilan itu bukan hanya pada gembala atau pendeta, ya betul. tetapi semua hamba Tuhan yang menamakan dirinya pengikut Kristus. Kristus, ya. Orang Kristen harus ada tugas wajib untuk menginjil ya Pak. Betul. Wow, luar biasa, sangat menginspirasi pada pagi hari ini kesaksian Bapak. Nah, Pak Ruli, selama ini kegiatan gereja di tempat Bapak ini, apa saja Pak yang kesibukannya sehari-hari, kegiatannya apa aja? Kan tadi Bapak menceritakan ada pemuritan, Ya, betul. ya. Ya. Apa ada penginjilan keluar atau ada aksi sosial atau ada perbuatan apa ya, satu kegiatan yang memberkati lingkungan gereja sehingga bisa banyak orang akan melihat terang kita ya Pak, dan Ya. mereka akan memuji, memuliakan Tuhan. Bagaimana tuh Pak Pendeta Ruli? Ya, memang salah satu yang ayat firman Tuhan yang menjadi moto saya juga adalah biar orang melihat perbuatan baik kita Yes. dan mereka memuliakan Bapa di Yes, surga. amin. Jadi ya puji Tuhan, di pelayanan saya selama ini memang ada cukup banyak orang juga yang datang suka minta tolong untuk, artinya minta tolong dalam artian bukan soal materi, tapi membantu dalam hal-hal lain Ya, gitu ya. betul. Seperti misalnya ada yang minta tolong bawa ke rumah sakit Ya. untuk, karena kan kalau urus-urus surat di rumah sakit itu kan juga Ya, perlu orang yang, betul. itu yang pertama. Yang kedua, walaupun jemaat kita masih sedikit, tapi saya berusaha untuk mendorong mereka punya jiwa sosial Amin. untuk berdampak ke masyarakat. Ya, Jadi betul. supaya seberapa mereka mampu. Jadi biasanya sih kami hanya lakukan di bulan-bulan Natal begini. Ya, Jadi kita selisipkan Betul. anggaran dana Natal untuk berbagi ke beberapa orang paling janda yang sangat membutuhkan, jangan seperti itu miskin. ya. Luar biasa. Lalu kegiatan aktivitas gereja, ada ibadah raya, ibadah keluarga, ada doa puasa, ada TC. Kita buat TC itu pemuritan, training center pemuritan. Itu yang sedang kita lakukan sekarang, selain ada sekolah minggunya juga. Luar Dan biasa. puji Tuhan, yaitu secara bertahap. Saya lihat jemaat sekarang dengan mulai dilatih dalam pemuritan, mereka secara pelan-pelan mulai menjangkau orang datang menyaksikan kasih Tuhan. Iya, Bawa jiwa ya iya Pak. betul. Betul, puji Tuhan. Itu yang kita butuhkan. Tidak bekerja sendiri, Ya betul. tapi bekerja bersama-sama. Seperti Pendeta cepat jemaat mati Mula-Mula. kalau kan. Tidak, Tuhan pasti kasih kekuatan. Ya, Bapak, amin, puji amin, Tuhan, ya. haleluya. Terima kasih Pak untuk bincang-bincangnya. Terima kasih. Tuhan berkati semua pelayanan Bapak, keluarga, rumah tangga, semua apa yang Tuhan berikan itu jadi satu sukacita Amin. untuk dilakukan. Jadi tidak ada beban, tetapi melakukan karena kasih kepada Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Sama-sama, Ruli. terima Tuhan kasih. berkati, Ya. Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati.
Saudara, kita sudah berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Ruli Lampa. Saudara tahu bagaimana pelayanan beliau, bagaimana kesulitan dan kerinduan beliau di lingkungan sebuah dusun kecil Puji Rahayu di Lampung Selatan ini. Nah, kalau saudara sudah menonton video ini dan digerakkan oleh Roh Kudus untuk boleh memberkati pelayanan Bapak Pendeta Ruli Lampa, saudara bisa memberikan persembahan kasih saudara kepada rekening yang tertera di layar saudara. Puji nama Tuhan, percayalah persembahan kasih saudara tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan memperhitungkannya. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. For you.